Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat PKS TV Padang dimanapun berada. Saya Siti Fauzia atau lazimnya dipanggil Uji, akan menemani sahabat PKS TV Padang pada sore hari ini dalam program kisah. Nah, sore hari ini sudah bersama Uji Bunda Elia Devita atau yang karib disapa dengan Bunda Wel ya Bunda ya. Nah, Bunda Wel ini sudah terbang kemana-mana memberikan motivasi, nasihat, dan berbagai macam kisah mengenai dunia keparentingan tentunya. Nah, beliau juga seorang trainer motivator baik nasional maupun internasional. Oke, baik teman-teman PKS TV Padang dimanapun berada, kita sapa dulu Bunda Wel yang sudah bersama Uji pada saat sore hari ini. Bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa ya, meskipun kondisinya kurang fit dan suaranya tuh lebih ke hidung gitu ya. Nah, karena sekarang memang penyakitnya kalau Uji lihat ya, sekitaran Kota Padang itu lagi banyak yang flu, batuk gitu ya. Jadi satu pesan untuk teman-teman semuanya, apalagi yang masih jomblo gitu ya, jangan lupa jaga kesehatan karena nggak ada ayang ya yang buat jagain gitu. Oke, kayak itu intermezzo aja. Oke, baik. Pada sore hari ini kita akan coba kicau-kicau mengenai dengan tema setiap kata ayah dan bunda adalah doa. Nah, pasti penasaran kan apa sih maksudnya setiap kata ayah dan bunda adalah doa. Nah, gimana tuh Bunda? Biasanya kan doa itu sehabis sholat ya. Sehabis sholat 2 rakaat atau 3 rakaat, 4 rakaat, kita berdoa, itu yang biasanya lazim dikenal dengan doa gitu. Atau kita ziarah ke kuburan gitu ya, lalu berdoa gitu. Nah, ini maksudnya setiap kata ayah dan bunda adalah doa itu maksudnya gimana ya Bunda? Baik Ji, makasih. Masya Allah, bahagia sekali sore ini ketemu sama teman-teman semua. Setiap kata ayah bunda adalah doa itu adalah dari landasannya surat Al-Isra ya, ayat 53. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi Allah SWT memerintahkan kita untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Nah, terkait untuk ke ayah bundaan, kata-kata yang kita ucapkan pada anak-anak, sapaan-sapaan, nah itu semuanya akumulasi kata-kata itu adalah perkataannya itu doa. Dan ini Ji, sudah diteliti oleh seorang profesor Jepang yang bernama Masuro Emoto. Beliau itu menciptakan sebuah buku yang berjudul The Miracle of Water. The Miracle of Water. Jadi beliau dengan timnya itu menyelidiki atau meneliti apa sih yang terkandung dalam air, gitu ya. Mereka mendapatkan bahwa dalam air itu ada kristal. Ya, jadi ada kristal yang banyak dalam air. Dan unsur kristal ini dengan penelitian mereka diberikan kata-kata yang baik dan kata-kata yang buruk. Ketika air itu diberikan kata baik seperti cinta, seperti Bismillahirrahmanirrahim, dan ayat Al-Quran ya, atau ayat baik lainnya, maka kristal yang ada di dalam air itu memancarkan dapat bergambar kutub dan berkilau sebagaimana kristal perhiasan mahal yang kita lihat di pajangan-pajangan toko ya. Nah, begitu juga sebaliknya jika kalimat atau kata buruk yang kita ditempelkan dalam air itu misalnya apa, bodoh, nakal, bandel, dan lain-lainnya, maka kristal itu ibarat kita melemparkan kerikil ke air yang tenang. Apa yang terjadi? Beriak-riak bukan? Ya, seperti itulah kristal itu, dan dia membentuk kristal yang jelek sekali. Nah, dalam diri manusia itu ada 2/3 air. Dalam diri manusia ini unsurnya adalah air 2/3. Nah, bagaimana dengan diri kita dan diri anak-anak kita, dan diri siapa saja, setiap manusia yang kita berinteraksi, jika kita katakan kata-kata buruk kepada mereka. Contohnya kalau pada anak, bandel sekali kamu ya, sudah beribu kali mama bilang, oke? Nah, pada waktu kita mengatakan bandel, seorang mama nggak sabar, itu mengatakan bandel pada anaknya, pada waktu itu air di dalam tubuh anak itu merespon bahwa bandel, dan kristalnya itu akan berjelek ya, akan out-outan seperti itu. Nah, itu satu kata. Coba orang tua
teliti diri sendiri, berapa kali dalam satu hari kita mengatakan kata-kata buruk pada anak-anak. Misalnya bandel, lagi nakal, atau misalnya keras kepala, maksudnya bodoh, betul, nggak bisa diurut, nggak bisa diatur, dan lain-lain dan sebagainya. Nah, dalam penelitian juga bahwa anak-anak itu menerima lebih banyak kata-kata buruk dari orang-orang di sekitarnya daripada kata-kata yang baik. Satu orang ibu ditambah satu orang ayah, belum lagi kalau di rumah itu ada nenek, ada kakek. Nah, yang jika kalau di rumah itu serunya apa, Ji? Coba kita perhatikan aja ya. Kalau misalnya adik sama kakak, oke, itu sedang berantem. Kalau mama datang, berapa orang yang berantem, Ji? Jadi 3. Jadi 3 kan, Ji? Ya. Tuh. Kalau datang papa, berapa orang yang berantem? 4. 4 orang. Datang nenek, 5. kakek, dan seterusnya. Yeah. Jadi itu frekuensinya. Jika anak berantem 2, itu yang datang orang itu malah nambah-nambahin. Dan bayangkan bagaimana kalau dari ibu saja bisa kemungkinan 10 kata buruk ya yang didapatkan pagi ini. Mulai dari apa? Pagi yang penuh drama. Cepat bangun, lehat sekali. Dan beribu kali mama bilang bangun tuh cepat. Tadi ibu guru kamu marah loh kalau kamu terlambat. Itu berapa kata tuh? Udah intonasinya, oke? Nah itu diterima oleh anak setiap hari. Nah, jika anak sering dikatakan nakal, satu oleh ibu, kemudian ditambah oleh ayah, ditambah oleh nenek, oleh kakek, lama-lama hal itu akan mengkristal dalam diri anak. Anak akan mengatakan apa? Wah sekalian aja gue nakal. Nanti bingung sendiri orang tua, kamu kok nakal banget sih? Kok bisa mama bilangnya? Padahal mama doain itu berapa kali satu hari. Papa doain anak itu berapa kali satu hari. Tambah kakek, tambah nenek, tambah nanti mungkin guru-guru juga di sekolah. Yang guru-guru mungkin yang maaf guru-guru yang belum tercerahkan ya. Nah, bisa aja mengatakan anak kita nakal, siapa tahu. Nah, inilah yang terjadi. Jadi ketika anak itu dicap dia nakal, dia bandel dan kata-kata negatif lainnya, badannya merespon karena doa tadi itu. Nah, begitu juga sebaliknya. Jika anak dikatakan apa? Masya Allah, kamu khilaf ya nak. Allahumma sholli ala Muhammad, astagfirullahaladzim. Kamu khilaf ya nak. Oke? Nah sekarang kamu harusnya gimana dengan adik? Minta maaf, minta maaf. Ada seterusnya. Jadi kalimat-kalimat negatif itu, misalnya seperti apa? Anak lelet, itu apa? Cepat nak, semangat. Ya diganti ya. Diganti dengan positif. Ya, Bunda, ya. Anak keras kepala, kita apa? Kamu tunggu pendirian. Masya Allah, kamu masih jadi pemimpin suatu saat nanti. Meskipun dalam kondisi lagi meronta-ronta ingin marah ya. Lagi meronta-ronta. Ya benar. Dan justru Ji, ketika orang tua sedang marah ya, kalau misalnya sedang marah, kita lihat ya kalau dalam bahasa Indonesia, kalau seseorang berseru, itu kata apa? Tanda baca apa yang ada di belakangnya? Tanda seru ya, tanda seru. Satu tanda seru dengan 3 tanda seru beda nggak? Beda. Akan lebih naik grafik, lebih intonasi dan lebih sungguh-sungguh yang mana? Iya. 1 tanda seru atau 5 tanda seru? Mana 5 tanda seru iya. Oke, kita lihat ya. Coba jika papa bilang apa? Kamu bandel, kamu bandel. Iya, jauh berbeda. Mana yang lebih sungguh-sungguh? Yang kedua ya. Nah, bayangkan, papa dengan sungguh-sungguh mendoakan anak untuk bandel. Justru pada waktu dia marah, apa jadinya tuh anak? Jadi timbul kristal gitu ya Bunda ya. Berkristal. Sekali aja gue bandel. Ya, karena mau didoakan. Nah, jika anak nanti berlaku benar-benar kamu bandel, memang betul kamu bandel. Anak bilang apa? Sekali aja gue bandel. Oke, kalau kecil mereka masih ikut kita. Suatu saat nanti itu kita sudah lihat tuh anak-anak kita yang kemarin di siapa namanya tuh? Ya, yang lari dari rumah itu ya. Yang kemarin fashion week kita muncul artis-artis baru kan? Bagaimana hidup mereka? Kehidupan mereka yang lari dari rumah. Ketika mereka sanggup lari dari orang tua, mereka lari dan mereka disanggup welcome oleh segala macam komunitas. Anak punk kah? Siapa lagi? LGBT kah? Semuanya membuka tangan karena mereka semuanya bagaimana yang namanya komunitas selalu menambah kader kan? Ya kan, nama-nama kader kan, mereka juga akan sangat bersemangat sekali untuk menambah kader. Dan jika anak kita sudah lari dari rumah, apa daya? Jadi akan mencari kenyamanan baru pasti. Kenyamanan baru. Yang bisa menerima dia apa adanya, benar sekali.
ya. Yang tidak apa? Di sini tidak ada nilai. Di sini nggak ada mama yang keluar taring. Di sini kamu nggak akan ketemu sama papa kamu yang keluar kanduk sebentar. Tidak ketemu sama nenek yang keluar asap kalau ketemu kamu. Yang kamu salah terus. Apa-apa kamu yang dimarahin. Hakimi terus ya. Yes, that's it. Nah, jadi apa? Ayo, datang. Ke sini. Di sini kamu akan dibuat nyaman. Kita akan merdeka di sini. Gak bakal ketemu sama musuh-musuh itu. Ini sudah 10 indah lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan jangan sampai ada satu rumah pun yang kehilangan anak. Padahal dia anak kita. Luar biasa. Karena anak kalau udah hilang ya Bunda ya, apa gunanya karir gitu ya, teman-teman. Karena anak itu regenerasi kita gitu ya. Oke, baik. Nah, berikutnya Uji penasaran nih Bunda, karena dengan kondisi supaya mencegah agar tidak tersakitinya hati seorang anak, meskipun dalam kondisi amarah yang sangat kayaknya udah nyampe banget nih di ubun-ubun gitu, rasanya kayak mungkin udah bisa keluar kebun binatang semuanya, semua mau dibilang gitu, A, B, C, D sampai Z gitu ya, mau dibilang semuanya. Nah, gimana sih cara untuk mengelola perasaan atau amarah seorang bunda, seorang ibu ataupun ayah agar itu tidak terucapkan kepada anak sekalipun memang benar adanya anak itu salah gitu. Gimana caranya? Betul. Maka Cici ini benar-benar nangis. Iya. Udah mungkin udah sangat berpengalaman ya. Masya Allah. Jadi segala macam bentuk teori parenting itu, tapi bermuara pada satu hal, yaitu sabar. Tidak ada pengasuhan tanpa kesabaran. Dan rumus sabar itu ini, Ji. Anak memiliki kesabaran yang amat sangat banyak untuk menguji kesabaran orang tua. Itu rumus tuh. Anak mempunyai kesabaran yang sangat banyak untuk menguji kesabaran orang tua. Nah, artinya gini, kalau satu ruangan ini, kalau sabar anak itu ibarat ruangan ya, satu kamar. Kalau orang tua mempunyai stok kesabaran juga satu kamar, itu head to head tuh. Itu head to head. Maka orang tua jika ingin menjadi pemenang, orang tua harus mempunyai stok kesabaran seluas rumah dan pekarangannya sekalian. Harus begitu. Harus menang dari headnya. Iya, harus menang dari kesabarannya anak. Misalnya apa? Kalau anak misalnya kalau misalnya dia nangis dia dengan langsung tantrum 3 oktav, dengan suara 3 oktav. Untuk biasanya orang tua, kalau anak tantrumnya 3 oktav, di suaranya akan naik menjadi 4 atau 5 oktav. Dan pada waktu itulah orang tua kalah. Kapan orang tua menang? Menghentikan tantrum dengan suara yang tetap lembut. Nah, ini gimana nih caranya? Caranya kesabaran yang seluas rumah dan pekarangan ditambah 3 hal. Orang tua jangan pernah berhenti belajar. Dan ketahuilah bahwa untuk self parenting ini kita betul-betul harus belajar, sadar bahwa anak kita zamannya udah beda dengan kita dahulu. Jangan sampai kita mendidik anak sebagaimana orang tua kita dulu mendidik kita. Itu namanya pendidikan turunan. Turunan itu udah nggak zamannya lagi. Dulu anak-anak nggak pernah ada cita-cita menjadi YouTuber itu nggak kelintas di otak kita kan. Menjadi influencer itu nggak kelintas oleh otak kita. Tapi hari ini orang bisa jadi miliarder dengan menjadi YouTuber, ya kan? Nah, ini udah bergeser ini. Nah, jika orang tua masih memakai formula yang lama, mereka akan ditinggal oleh anak-anak mereka. Mungkin hari ini mereka karena masih butuh sama kita ya, mereka masih ada di dekat kita. Tapi sebenarnya jiwa mereka udah ada di luar situ. Dan pada suatu saat mereka bisa mampu, mereka akan lari dari kita secara fisik dan segalanya. Lari benar-benar. Nah, jadi orang tua sadarlah bahwa ilmu kita amat sangat sedikit. Mari kita senantiasa belajar. Tambah ilmu kita. Rasakan bahwa kita ini minim ilmu. Dan kita belajar sampai ayat di kandung badan. Belajar terus. Untuk menjadi orang tua yang anak kita bisa banggakan. Yang mereka nanti akan berterima kasih pada Allah. Ya Allah, terima kasih. Bundaku adalah bunda well. Harus itu ucapan anak-anak di depan manusia, di depan Allah SWT nanti. Nah, jadi jangan pernah berhenti belajar. Yang kedua, jangan pernah berhenti bertumbuh. Dengan belajar kita akan bertumbuh. Anak kita bertumbuh, kita bertumbuh. Jangan sampai anak kita bertumbuh, kita stuck. Kita tetap di sini, nggak kejangkau itu anak-anak nanti, nggak kerangkul sama kita.
Kenapa? Orang tua stuck. Merasa apa? Wah, aku dibesarkan oleh orang tua aku kayak gini juga jadi orang. Emang nggak ada orang jadi pohon? Nggak ada orang jadi pohon kan? Nggak ada yang jadi pohon. Semua orang kan jadi orang juga. Physically secara orang jadi manusia ya, jadi orang ya. Tapi dalamnya gimana? Nah ini dia. Jadi ketika anak bertumbuh, kita bertumbuh. Dengan apa tadi? Dengan syarat pertama yaitu jangan pernah berhenti belajar. Oke? Belajar, bertumbuh. Yang ketiga adalah berlatih. Berlatih terus. Amarah itu, kenapa kita bisa cooling down ketika anak sudah tantrum begitu? Yang harusnya kita cubit, yang gak enak ya, diam. Apakah ketika anak dicubit dan diam? Oh enggak kan? Ini ya. Nambah. Iya kalau tadi dia 5 oktav pasang langsung bisa 10 oktav, ya kan? Bukannya jadi selesaikan masalah tanpa masalah. Caranya adalah memang berlatih. Dan kesabaran itu, masya Allah, butuh latihan hingga akhir hayat. SKS-nya seumur hidup ya. Seumur hidup. Jangan pernah berhenti belajar, bertumbuh, berlatih. Seumur hidup. Biasa itu ya kawan-kawannya, belajar, bertumbuh, dan berlatih. Nah itu 3 kunci yang diberikan oleh Bunda Wel agar kita mampu mengelola amarah saat meskipun di titik jenuh seorang ayah ataupun bunda dalam menyampaikan nasihat untuk anak-anaknya. Dikit lagi Ci sayang. Ya. Jadi justru kalau misalnya gini, angin sepoi-sepoi, matahari bersinar cerah, dan kita baik-baik saja sama anak, that's fine. That's of course, tentu saja begitu. Kapan sih kita itu terujinya segala macam ilmu yang kita pelajari, kemudian bertumbuh dan berlatihnya kita kapan? Ketika justru ada persoalan di depan mata kita itu ketika kita sedang marah itu. Itulah siapa saya. Nah ya kalau liatin orang, liatin seseorang, liatin bunda nih iya bakal jadi ibunya kayak punya pengen punya ibu kayak bunda, ya kan? Kayaknya bunda tuh full of love, full of apalah gitu ya. Lihatin kalau ademnya coba lihat bunda kalau marah, masih mau nggak gitu? Masih mau nggak menjadi bunda bunda? Nah itu dia. Jadi artinya adalah justru siapa saya ketika saya marah. Jadi jangan ngaku ibu-ibu yang baik-baik saja dan bapak yang baik-baik saja, ayah yang menyenangkan. Tapi ketika marah, semuanya keluar. Sebab tadi kebun-kebun tuh ya. Ya, kebun binatang semua keluar. Oke, di absen satu-satu. Oke. Nah, ini satu lagi nih Bunda. Jadi kan anak itu kan adalah amanah titipan dari Allah gitu ya. Jadi bahkan ya kalau supaya kita bersyukur, bahkan banyak di luar sana orang yang nggak punya anak, dia susah punya keturunan gitu, bahkan dia ngadopsi anak karena nikah dan segala macamnya. Nah sebaliknya ayah bunda yang sudah dititipkan Allah amanah untuk mendidik anak gitu kan. Nah jadi Uji ingin tahu dari Bunda Wel sendiri, dan sekarang insya Allah diamankan sebagai pakar parenting dan juga sudah berbicara di sana kemari untuk mengedukasi gitu ya mengenai parenting. Apa sih motivasi terbesar Bunda untuk memberikan hak anak yang terbaik gitu, dan mempunyai seni sendiri untuk membesarkan anak-anak? Apa sih motivasi terbaik Bunda? Masya Allah. Jadi kan juga mau jadi bunda yang terbaik. Amin. Motivasi ya Tanya. Kalau motivasi, maka semua rumah wajib mempunyai visi. Semua rumah wajib mempunyai visi. Nah, apakah rumahmu sudah punya visi ya Bunda? Coba ingin. Satu lembaga aja itu mempunyai visi, oke? Semua lembaga itu mempunyai visi. Kok bisa rumah tangga nggak punya visi? Menikah udah sono mama gitu aja udah, ya kan? Punya anak nanti nggak tambah lagi, tapi nggak punya visi. Ini beneran seperti apa? Seperti pesawat udah terbang tapi nggak tahu mau kemana. Sudah berapa tahun ini pesawat yang rumah tangga kita ini berjalan tanpa tujuan, tanpa visi. Nah jika visi aja nggak punya, ya wajar lah kalau rumah kita itu nggak tahu mana yang prioritas, mana yang segala macam. Nah jadi kalau bertanya tentang visinya adalah jannah. Semua anggota keluarga kita, semua kita sayangi itu berkumpul landing di jannah. Bertetangga dengan Rasulullah SAW dan melihat wajah Allah. Itu visi, itu motivasi terbesar. Dan itu nggak goyah-goyah lagi. Nah, ada pun misi, ya kan? Bagaimana kita misalnya sholat berjamaah atau segala macam itu kan misi ya. Itu bisa diturunkan. Jadi semua anggota keluarga ini itu satu tujuan, oke? Walaupun yang namanya kita berjalan itu ya ada tersandung, ada kepeleset, ada jatuh gitu ya. Itu that's life gitu. Itu adalah bagian dari perjuangan.
yang namanya surga itu jangan mimpi ya, dapat enak gitu ya. Karena dia nggak kipas angin. Enggak kipas angin ya, rice cooker no ya. Nah, oke. Itu nggak bakal mungkin. Nah, jadi sebenarnya udah ngeri ya, bukan ngeri sedap, ngeri kalau untuk makan parenting untuk sana sini enggak. Itu enggak bakal sebenarnya. Jadi ketika Bunda berada di sini ataupun berada di podium, itu benar. Tujuan Bunda cuma satu. Ayo kita sharing, ayo kita belajar bersama, ayo kita tumbuh bersama, ayo kita berlatih bersama. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau sepakat parenting sana sini, itu soal negara-negara itu bukanlah sebuah kemuliaan, bukan Ji. Tapi memang beneran Bapak Bunda ingin konsentrasi di parenting ini, semuanya ada bagian dari pengalaman, semua pengalaman ya, bahwa Bunda dibesarkan itu dengan plus dan minus ya, segala macam. Kemudian melihat besaran ya, misalnya gini, lebih banyak apa yang Bunda sampaikan itu, mayoritas itu adalah apa yang Bunda alami dalam kehidupan. Pengalaman ya, benar pengalaman. Bunda agak sulit menceritakan orang lain gitu ya. Orang itu begini begitu gitu ya. Itu paling tambahan referensi aja ya. Tapi kisah sebenarnya apa yang Bunda alami, itu yang Bunda paparkan. Bisa selalu begitu. Karena Bunda melihat banyak, gak tahan banget lihat jika ada anak yang memilih untuk santun kepada orang tuanya hanya karena dia takut neraka. Hanya karena dia takut neraka, bukan karena dia diperlakukan begitu mulia oleh ibu bapaknya sehingga dia membalas kemuliaan itu. Bukan karena itu, cuma karena dia udah tahu nih sekarang bahwa neraka itu untuk orang-orang yang durhaka pada orang tua. Jangan itu motivasi anak-anak kita. Jangan sampai seperti itu. Tapi betul-betul karena kemuliaan, berbalas kemuliaan. Jadi memang ya keluarga itu harus punya visi ya Bunda ya. Jangan proposal apa, sebuah organisasi punya proposal biasanya harus ada visi misi gitu, enggak. Tidak cuma modal semangat aja ya Bunda ya. Jangan nanti slogannya nikah muda siapa takut, habis itu nggak tahu deh mau kemana gitu kan. Nah oke. Terus Uji juga pernah dengar tuh Bunda kisah seorang imam apa gitu ya, bahwa dia tuh apa habis mumpahin sesuatu terpasir entah apa gitu. Gimana sih ceritanya Bunda? Ya. Ini inspirasi banget ya. Dan ini Bunda sebenarnya ini bagian dari cerita Bunda, kisah yang Bunda suka kutip untuk ke ayah Bunda ya. Ketika Imam Sudes itu beliau kecil dan para orang-orang Arab kan suka mengundang ya, mengundang tamu-tamu untuk makan bersama gitu ya. Nah, jadi beliau itu hobinya itu justru karena pada pasir, itu banyak pasir, itu malah melemparkan pasir ke makanan yang sudah siap untuk disajikan kepada tamu-tamu. Ya. Nah, itu di puncak marahnya ibundanya mengatakan apa? Mengusir anaknya. Kalau kita bisa ngusir anak gimana? Pergi kamu dari rumah ini, sampai situ aja kan? Tapi nggak tahu kemananya kan? Tapi tidak bagi ibu yang tercerahkan. Pergi kamu ke Masjidil Haram dan jadi imam di situ. Itu di puncak marah. Kalau tanda serunya itu bisa 25 buah. Luar biasa. Pergi kamu ke Masjidil Haram. Jadi musir tapi tahu tempatnya. Dan tempatnya paling mulia di muka bumi. Masya Allah. Dan jadi imam di situ. Maka ketika beliau ditanya, kok bisa sih Anda jadi imam? Ini karena doa ibu saya. Karena kemarahan sang ibunda tadi ya. Dalam keadaan marah, marah di puncaknya, beliau tetap terkontrol. Dan karena beliau tahu bahwa setiap kata beliau sebagai ibu adalah doa. Nah ini benar-benar inspirasi bagi kita bersama. Maka ketika tambah marah kita, tambah tahan itu lidah, gigit lidah. Kecuali apa? Ya Allah, anak soleh, masuk surga lah engkau nak. Jadilah engkau pemimpin bagi orang bertakwa. Wah, itu ya. Ya Allah, jadilah engkau imam nak, Masjidil Haram gitu kan. Kayak gitu. It's so like that. Nah, jadi ini. Nah, mulai ada simulasi ini kan? Boleh? Boleh. Ya, Oke. Baik, Bunda-bunda. Ayo Bunda semua, ini ada simulasi ya. Yuk kita lihat ya. Kalau hati anak kita ibaratkan waktu dia atau setiap anak lahir itu ada seperti gelas yang bening, oke? Gelas kosong ya, gelas kosong yang bening, oke? Nah, maka kata-kata baik yang kita sifat-sifat baik ataupun semua ucapan yang baik yang kita
berikan kepada anak kita, misalnya apa, Masya Allah adik hebat, adik anak mama yang soleh, gitu kan. Terima kasih ya kakak sudah bantu jagain adik. Gitu. Bunda bangga sama kakak karena sholat nggak perlu disuruh lagi. Masya Allah, segala macamnya, oke? Segala macam kebaikan itu, maka inilah hati kita. Wadah hati anak kita ini yang diisi dengan air bening. Hasilnya apa? Bening, oke? Kalau kita senter sekarang ini tembus ya cahaya ke sini. Nah, bunda-bunda semua, wadah hati anak kita ini, jika anak kita beri kata-kata yang negatif ya, dasar bandel, udah mama bilang beribu kali, masih aja numpahin itu, anak keras kepala, anak nakal, bodoh, dan seterusnya. Nah, kita lihat apa yang terjadi dengan hati anak kita, hitam, pekat, keruh. Jika anak bertambah bandel, bertambah nakal, dan seterusnya itu adalah yes. Karena apa? Doa kita yang setiap kata itu ada di sini. Nah, ini kalau kita senter, nggak bakal tembus ke sini. Nah, ayah bunda, kita hari ini memilih. Kita inginkah hati anak-anak kita yang mudah disentuh oleh kebenaran? Kalau kita menasihati mereka cukup 1 kali, 2 kali aja, udah langsung berefek. Nah, ini dia. Oke, tapi jika kita menginginkan anak-anak kita yang berhati keruh, pekat-pekat hitam pekat, yang nggak mempan dikasih kebenaran, bahkan tidak bisa ditakutin dengan apapun, ini kita milih hari ini. Inginkah kita anak kita berhati bening atau berhati hitam seperti ini? Pilihan itu ada di mulut kita, ayah bunda. Luar biasa, Masya Allah. Ini analogi yang sangat terterima di logika kita ya, sahabat PKS TV Padang pun berada. Jadi lebih kurang seperti ini analoginya. Jadi pilihan yang ada di depan kita saat ini ayah bunda, atau yang akan menjadi ayah bunda gitu ya, maka persiapkanlah diri, karenanya rumah tangga tidak hanya soal cinta semata atau dikubung dalam kata suka sama suka dengan modal semangat, tidak, tapi seperti yang disampaikan tadi, punya visi misi dan tentunya itu eksekusi nyata seperti visi yang telah dicanangkan. Dan juga Uji pernah mendengar bunda kata-kata bijak gimana gitu ya jika temunya takdiril siapa gitu ya, bahwasanya kata-kata itu tidak lebih seperti kita melempar batu ke lautan bunda. Jadi saat batu itu terlepas, kita nggak tahu nih itu batu jatuh sedalam apa gitu. Nah, sama halnya seperti kata-kata atau kalimat yang kita ucapkan kepada siapapun, keluarga kita, anak kita, adik kita, kakak kita. Jadi kita nggak tahu sedalam apa tuh nyimpen dalam hatinya ya. Apalagi kalau dia introvert ya bunda, dia akan mengungkung atau menutup diri dan mencap kita pemarah, kita nggak ramah gitu ya. Meskipun sekalipun kita adalah orang tua mereka gitu. Mama jahat, ya mama jahat, ayah egois gitu ya. Jadi hati-hati, karena kata orang juga kata-kata adalah cerminan dari diri kita sendiri, karena diksi kata yang kita pilih itu adalah bagian dari bayangan kita yang secara tidak langsung memperkenalkan diri kita kepada lawan bicara kita. Gitu ya bunda ya. Masya Allah, luar biasa. Demikian sahabat PKS TV Padang dimanapun berada, dari analogi yang disampaikan bunda tadi menutup episode kisah kicauan sore berfaedah kita pada sore hari ini. Semoga kita ketemu lagi di episode berikutnya dan tetap tunggu seri berikutnya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semestinya kita menuju apa namanya nih bunda? Jadi apa yang harus dipersiapkan menuju pernikahannya sejati itu? yang jelas adalah takwa. Apa bunda? Takwa. Yang jelas takwa. Tambah mendekatlah kepada pemberi rezeki. Masya Allah. Karena jodoh itu adalah benar-benar rezeki aja. Kayak kita proyek gitu kan, nah itu rezeki. Dan jodoh adalah rezeki. Maka mendekatlah sedekat-dekatnya kepada sang pemberi rezeki. Masya Allah. Jadi jodoh itu rezeki dari Allah ya bunda ya. Akan diberikan dalam kondisi kita saat siap ya bunda. Iya, dan Allah nggak tahu kapan yang waktu yang tersweet, tertepat untuk jodoh.